Assalamualaikum geng, ketemu lagi sama Mami Donna. Ikan, apa kabar? Semoga kalian semua sehat. Masih dalam posisi gongsi paca ya, kyonghi ya. Intinya di pertiga jalan ya. Setelah perayaan Imlek ini ada apa ya? Di tahun naga kayu. Ada apa? Ya, kita mau cek and recheck sebentar ya. Bismillah. Ada apa? Kita mau melihat checking ombak ya. Seperti apa di tahun ini. Ya, buat orang-orang yang zolim, biarkan saja. Orang-orang yang jahat, biarkan saja. Orang-orang yang selalu lalai dalam janjinya, biarkan saja. Mereka mau berjanji panjang kali lebar lapangan sepak bola, nanti juga akan ditagih janjinya, sayangku ya. Apapun manusia sudah berjanji itu semua ada harganya. Bukan tidak ada harganya, sayang ya. Ada harganya. So, buat kalian pahami, jangan sembarangan bikin janji, jangan sembarangan bikin ngomong, jangan sembarangan bikin cerita. Karena cerita yang disampaikan atau semua janji-janji yang diumumkan atau yang diomongin itu bakal ditagih ya. Tagih sama siapa? Sama Allah lah. Apalagi kalian berjanji kepada manusia, tentunya hati-hati sayang ya, intinya itu saja. Dan ada apa di konsep kehidupan setelah berjalan Imlek ya, setelah berjalan tahun baru ini ya, tahun baru naga kayu. Ada beberapa orang bersabar, sabar karena sebuah cinta, sabar karena sebuah permainan. Ada beberapa orang dipermainkan dengan arti kata diberi PHP cinta, diberi ramuan-ramuan cinta. Intinya manusia ini sudah cukup bersabar dari rayuan gombal. Artinya manusia ini udah cukup bersabar. Terlalu dikasih janji-janji manis, dikasih janji-janji ya yang dikatakan berita-berita bahwasanya akan ada A, B, C, Z ya. Dan juga dari sebuah kesabaran manusia, Tuhan itu juga tidak akan menutup apapun jalan manusia ketika manusia bersabar telah melakukan yang namanya pengkhianatan. Dari sebuah arti kata cinta, pengkhianatan ini menghasilkan sebuah rezeki besar. Artinya ada beberapa orang ya, hanya karena sebuah kesabaran dari sebuah pengkhianatan cinta, Tuhan memberikan yang namanya rezeki dan barokah tanpa batas untuk manusia itu. Tetapi kalau manusia itu yang memainkan perannya sebagai mentality victim, dia berjanji A sampai Z, ya kan? Kalaupun dia dapat rezeki, kalaupun dia dapat apa-apa, itu hanya sementara sayang. Bahkan beberapa orang tidak merasa ini kemana, ini habis kemana, uang ini untuk apa, dana ini untuk apa. Karena Tuhan tidak akan mungkin salah memberikan rezeki ketika manusia itu berjanji hanya karena untuk memanfaatkan atau untuk kepentingan diri manusia itu sendiri. Dan Tuhan tidak akan mungkin memberikan yang namanya mujizat miracle ya kepada orang yang salah. Terkadang tujuan manusia itu sudah jelas. Tuhan memberikan tujuan juga jelas ketika manusia itu tujuannya memang berniat memberikan kasih sayang, memberikan cinta, ulas asih tanpa main-main. Dalam artian kalau orang memberikan yang namanya cinta dan sayang itu just only permainan, maka dia pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Atau manusia itu memberikan cinta dengan tujuan yang lain, pasti Tuhan juga tidak mungkin salah. Dan juga dikatakan di sini bahwa yang namanya kepentingan manusia itu tergantung dengan tujuannya. Tuhan akan memberikan miracle ketika manusia itu tujuannya memang niatnya cuma ngasih cinta, memberikan
cinta secara dalam artian ikhlas ya, disakiti, dihianati, dibuat segala macam, dijolimi terutama, dijahati, dia tetap tujuannya memang ikhlas untuk mencintai tanpa embel-embel. Jelas Tuhan akan memberikan yang namanya rezeki berlimpah tanpa batas. Tidak akan mungkin. Tuhan tidak akan salah sayang. Kalaupun orang yang menjolimi, yang menjahati terus mendapatkan rezeki berlimpah, itu hanya kamuflase sementara saja. Tuhan mau lihat manusia ini ternyata dibutakan oleh rezeki. Manusia ini dibutakan hanya untuk kepentingan pribadinya. Manusia ini dibutakan hanya karena untuk kesenangannya diri manusia itu sendiri, ya. Tujuannya itu sudah karmik, tujuannya manusia yang melakukan hal yang seperti itu sudah karmik saya. Manusia yang mempunyai kezoliman, manusia yang sudah berkhianat tujuannya, manusia tujuannya sudah ghosting, manusia yang tujuannya sudah tidak mau ya memberikan alasan apapun yang dia anggap dia adalah benar dan dia memainkan dengan mentality victimnya, dia tidak akan jauh dapat dari apa yang dia perbuat juga. Dia akan mendapatkan sebuah kekecewaan sama nantinya. Sama seperti manusia itu perlakukan seperti pada kita semua. Manusia ini melakukan dengan tujuan memang sudah tujuannya bukan karena cinta. Tujuannya memang untuk mengecewakan. Tujuannya memang sudah nggak benar. Kalaupun di tujuan awal manusia ini pura-pura mencintai, juga akan kelihatan. Tuhan tidak akan mungkin salah memberikan rezeki manusia yang memang tujuannya sudah nggak benar. Kalaupun ada manusia di awal tujuannya mencintai, tapi ujung-ujungnya tujuannya memang sudah niatnya jolim, sudah niatnya jelek. Tuhan juga tidak akan mungkin bisa menutupi apa yang sudah manusia lakukan. Manusia itu hanya diberikan PHP dan harapan palsu juga oleh Allah. Kenapa? Ya manusia ini sudah tujuannya cuma ingin mengecewakan. Tujuannya manusia ini dengan alih-alih di awal mencintai, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Ya harapan yang diberikan adalah PHP dan harapan palsu saja. Sudah jelas, Tuhan juga akan berlaku sama. Dikala manusia itu memilih cinta hanya untuk memberikan harapan palsu, PHP, ya, memilih sebuah pilihan dia mencintai hanya karena sebuah harapan yang diberikan di awal dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh care, dengan penuh bahwasanya dia mencintai tanpa batas, dia mencintai tanpa ada apanya ya, benar-benar real mencintai, tetapi di perjalanan dia memang mempunyai sebuah tujuan yang sudah tidak baik untuk mengecewakan, maka harapannya tidak lebih dan tidak kurang juga akan berjalan sama. Kenapa dikatakan berjalan sama? Ya, Tuhan akan memberikan yang namanya kesempatan buat kita semua mendapatkan yang namanya rezeki lebih di awal. Ketika manusia ini memang bertujuan sudah tidak benar, maka Tuhan memberikan langkah buat manusia ini untuk bersabar, yaitu bersabar dalam menikmati ketika manusia itu menjolimi kalian. Di situ dilihat, Allah melihat ketika manusia dijolimi, dijahati, digosip, dan apapun lain-lain dan lain-lain, manusia itu bersabar atau tidak dengan kondisinya seperti itu. Manusia menerima ndak dengan kondisinya seperti itu. Manusia itu ikhlas nggak dilakukan seperti itu. Bahkan manusia itu membalas ndak ketika manusia itu berbuat jahat sama kalian. Itu dilihat sayang. Jangan manusia ini menjadi mentality victim, pura-pura dia menjadi korban atau pura-pura mereka yang tersakiti, pura-pura semua, dia juga akan mendapatkan hal yang lebih cepat daripada pikirannya. Karena Tuhan memberikan kecepatan sebuah janji manusia sesuai. Ketika janji manusia memberikan sebuah kebahagiaan tanpa batas, maka Tuhan akan memberikan janji yang sama juga. Yang namanya energi the mirror. Makanya di sini Tuhan memberikan keajaiban buat miracle manusia tanpa batas, sesuai janji manusia. Janji manusia di awal sudah tidak benar, janji di awal manusia sudah tidak beres, miracle-nya juga sama. Jadi alhamdulillah ya, wa syukurillah ya, ketika manusia itu jolim sama kalian, manusia itu jahat sama kalian, manusia itu ghosting sekalian, apapun yang manusia lakukan berkhianat sama kalian, manusia berbuat apapun kejelekan sama kalian, kalian ikhlas tidak membalas dan kalian mensyukuri bahwa apapun yang dilakukan itu sudah ada batasan dan pengembaliannya dari Allah. Itu janjinya Allah. Kalian
Bismillah saja ya.